Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius 12 ayat 22 sampai 25. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Dalam King James Version bahasa Inggris dikatakan, bukankah ia ini anak Daud? Bukankah ia Mesias yang dijanjikan yang akan muncul dari keturunan Daud? Ayat 24, tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penguasa setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Mujizat penyembuhan orang buta dan bisu yang kerusakan setan mengundang dua macam respon dari dua golongan yang berbeda. Yang pertama, respon takjub dari orang banyak yang menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang malang, menderita, sehingga yang buta melihat, tuli mendengar dalam sekejap mata. Sehingga muncul pertanyaan bahwa sepertinya Yesus adalah anak Daud. Pertanyaan ini mengandung makna bahwa Yesus sepertinya adalah Mesias yang dinanti-nantikan orang Yahudi. Sebaliknya, respon kedua datang dari orang Farisi. Mereka mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul atau penghulu setan. Orang Farisi yang seharusnya lebih tahu bahwa setan hanya dapat diusir dalam nama Tuhan, justru tidak melihatnya seperti orang banyak. Yesus tahu apa yang dipikirkan orang Farisi dan segera memberikan jawaban melalui beberapa ilustrasi yang logis, membuka pikiran mereka untuk menyatakan siapa dirinya dan siapa orang Farisi. Yang pertama, ia memakai ilustrasi tentang kerajaan, kota, dan rumah tangga yang terpecah-pecah pasti akan segera hancur. Yang kedua, ilustrasi di mana Yesus lebih berkuasa dari setan. Ia sanggup mengalahkannya sekuat apapun kuasa setan. Yang ketiga, ilustrasi pohon dan buah menggambarkan bagaimana perkataan dan perbuatan orang Farisi yang telah menyatakan siapa diri mereka sesungguhnya, yang mulutnya dan hatinya penuh dengan kejahatan. Pada awalnya orang Farisi berada di atas angin untuk menjatuhkan Yesus, namun tidak berhasil. Justru sebaliknya kebobrokan mereka yang dilucuti oleh Yesus. Dalam pelayanan, pekerjaan yang kita lakukan sekalipun sudah benar, sekalipun sudah sangat baik, pasti akan mengundang dua macam respon dari dua golongan yang berbeda, yaitu orang yang support dan orang yang tidak support, orang yang mendukung dan orang yang tidak mendukung, orang yang senang dan orang yang tidak senang, orang yang koalisi dan orang yang oposisi, orang yang besar hati dan orang yang kecil hati. Intinya, kita ini tidak bisa menyenangkan semua manusia. Pekerjaan yang menyenangkan manusia adalah pekerjaan membuang-buang waktu dan sia-sia. Kepala kita bisa pecah untuk bisa menyenangkan mereka semua. Respon kita adalah kepada orang yang mendukung, tetaplah rendah hati. Namun respon kita yang kedua terhadap orang yang tidak mendukung, tidak usah kecewa, tapi responlah dengan cara Yesus berespon kepada orang Farisi. Kita belajar bagaimana Yesus merespon orang Farisi, yaitu dengan roh yang berlawanan. Orang Farisi sombong, Yesus pakai kerendahan hati. Orang Farisi pakai kejahatan, Yesus pakai kebaikan. Orang Farisi kasar, Yesus pakai kelemah lembutan. Orang Farisi menyerang, Yesus menghindar.
Orang Farisi iri hati, Yesus besar hati. Orang Farisi marah-marah, Yesus pakai ilustrasi logis yang membuka pikiran mereka. Orang Farisi jahat untuk membunuhnya, Yesus mengampuninya. Akibatnya waktu menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Orang bisa melihat bahwa ternyata siapa yang jahat dan siapa yang tidak jahat. Yang kita perlakukan yaitu jangan hadapi gunung dengan gunung, hadapi gunung dengan lembah. Sehingga akhirnya kita masih bisa terus jalan. Pekerjaan kita gak terhalang. Walaupun dihalangi sama mereka, tapi Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka peluang. Seperti Yesus semakin dihalangi sama orang Farisi, justru kuasa mujizat semakin nyata. Orang banyak berbondong-bondong mengikutinya. Sama hal ketika kita dihalangi sama orang-orang gak senang, tutup pintu sama orang-orang iri dengan kita. Yang kita lakukan adalah belajar dari Yesus, belajar dari Daud. Tidak jealous, tidak balas, tapi akhirnya Tuhan menyingkirkan Saul. Akhirnya Tuhan menyingkirkan orang-orang Farisi. Dan akhirnya Yesuslah yang benar. Justru kalau kita mau lihat apa yang kita lakukan hari ini, terus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, lakukanlah respon kita juga dengan sebaik-baiknya kepada orang yang tidak baik dengan kita. Simple is better. Tuhan memberkati. Sedikit informasi, kalau melihat mereka berdua, kadang saya merasa gagal menjadi laki-laki. Akhirnya. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.